Habib salam lagi sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah percis orang mau haji. Semangat soalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Yuk kita angkat tangan kita. Mudah-mudahan yang angkat tangan dan mengaminkan doanya makbul. Amin. Sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tattaliqu biha al-usul wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa, husnul khatimah, yang sakit sembuh, zahir wal batin, yang gak punya duit banyak duitnya, yang lagi sedih gembira, yang lagi punya hutang lunas, yang belum punya rumah Allah kasih rumah, yang belum paham ilmu agama Allah berikan pemahaman, Allah jaga diri kita, Allah ampuni dosa kita, yang belum nikah Allah berikan jodohnya, yang udah Allah kasih sakinah mawaddah. Amin ya rabbal. Habib bilang yang udah nikah pada diam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada perkumpulan yang agung di hadapan Allah. Tidak ada kecuali majlis ilmu dan majlis zikir. Sahabat dihimbau, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya enggak sama Nabi. Kita enggak sama Nabi. Alhamdulillah. Yuk kita baca sholawat kalau cinta dan sayang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin penyakit ada dua. Yang pertama penyakit zahir, yang kedua penyakit batin. Penyakit zahir itu pusing, maaf ya, stroke, apalagi ambeien, pilek, pusing, apalagi sakit mata, sakit gigi, panu, bukan asam urat, kolesterol, udah jangan disebut dah, gue mau sakit, ya Allah.
sombong, apa lagi? Ria, Ria, hasut, iri, dengki, pelit, korek, oh, kata Imam Ghazali, nanti akhir zaman itu banyak orang yang berusaha cari obat biar penyakit zahirnya sembuh. Dia jual mobil, dia pinjam ke kanan ke kiri biar penyakitnya sembuh zahir. Coba lihat deh kita, pusing langsung deh istrinya, bang nih bang panadol, betul? Beda, istri pintar beliin panadol. Kalau suaminya pusing, kalau istri yang pusing, oh mas, jangan panadol, jangan bawa yang merah. Apa? Fulus, sembuh. Saya udah praktekin soalnya. Betul ya bu? Betul lagi sama istri saya. Gak jauh beda, 11-12. Kayak benang gelasan. Tuh, alhamdulillah. Kata Imam Ghazali, nanti orang sibuk mencari obat, menyembuhkan penyakit zahirnya. Ke dokter ini, ke tabib ini, ke orang ini, dan sebagainya. Jauh, ngantri, berhari-hari, berbulan-bulan. Ada saya punya murid, dia ada kanker apa di rahimnya. Ya. Suaminya cerita sama saya, berobat di Malaysia Pak, itu ngantrinya 3 bulan. Nanti dikasih kabar, silakan datang. Jadi dia harus dulu ke sana datang, nggak bisa melalui WA, datang, nggak bisa langsung berobat, ngantri 3 bulan, mahal bayarnya. Keburu meninggal. Oh, hati-hati. Orang akhir zaman biar cepat cari obat untuk menyembuhkan penyakit zahir. Tapi kata Imam Ghazali, sedikit orang, sedikit. Bahkan kata Imam Ghazali, di akhir zaman nanti itu orang udah nggak peduli lagi dengan penyakit batinnya. Oh malah sombong, hatinya penuh dengki, hasut, buruk sangka, nggak pernah dia cari obatnya, nggak pernah. Biarin, kenapa? Gue marah-marah terus. Wah, ya, bawa adat deh. Jangan cari obatnya. Gimana saya pemarah? Gimana saya kalau lihat orang kok yang ada hasut aja? Saya kalau lihat tetangga kayaknya ngumpet banget. Ada yang begitu? Ada nggak? Bukan orang sini Pak, orang sono, pindahan sini. Ya sama aja tuh. Hati-hati hadirin. Maka Islam datang. Islam datang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Minum dulu Pak saya. Iya kan juga. Bu, makan bu. Makan ini makan yang makan. Ini makan Pak. Jangan malu-malu. Iya, jangan malu ya. Karena malu-maluin. Di sini ada bapak. Ini banyak banget nih Ustaz ini. Ada Ustaz Dr. Andes Haji Surahman. Ini pengantin baru. Ini benar ya? Ini meninggal. Ini tinggal lagi bu. Oh ada, alhamdulillah ada istrinya. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur sehat walafiat. Berkatnya didobelin. Terus lagi. Ustaz Julian Maulana
ada di sini ya, tiap minggu. Hari apa Ustaz? Oh minggu ntar nih. Oh ntar libur. Tapi amplopnya jangan dilupain. Dia tahu diri boleh. Ini jauh rumahnya, nggak tahu di mana. Mana Ustaz rumahnya Ustaz? Oh dekat. Oh kalau dekat nggak apa-apa. Di 12 minggu depan. Ustaz Julian Maulana Habibi hampir sama imamannya sama Habib. Ya, kalau Ustaz agak ke atas sedikit, Habib agak ke bawah. Kenapa? Karena saya kecil, Ustaz gede. Jadi agak ke atas. Oh, ini banyak banget nih. Saya sebutin lagi ya semuanya ya. Lihat ini. Bapak Haji Hanafi Ketua RW 09 Kalisari. Kita doain panjang umur. Insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Karen Wibu Ketua RT 010. Mana? Ada orangnya. Oh di belakang kali. Panitia istrinya hadir kali ya. Coba lagi itu. Bapak Haji Sudras Ketua RT 09. Mana? Pak Sudras dia. Panas dia Pak di situ? Enggak ya, ini ya. Ini musola ini terbuka ya. Terbuka, soalnya bolong. Iya, gue mau naik AC mana nih? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau rumah kita bolong enak gak? Rumah kita bolong enak gak? Cepet-cepet ditutup, betul? Pakai AC, betul? 5 PK. Biarin bebas tes. Kalau musola biarin aja. Ya, mau panas dia mau kagak, mati juga nggak takut. Bukan musola sini bukan. Saya nggak nuduh kok. Cuman itu aja ngomong. Bapak Mulyanto Ketua RT 011. Oh di depan. Ya. Dekat tuh Pak rumah makanan. Kalau sama ibu-ibu gak habis tuh Pak. Ibu-ibu pikirannya panjang. Dia punya anak 9. Oh, habis 1 piring. Enggak Bu, bercanda ya Bu ya. Jangan dimasukin ke hati ya. Habis dimaafin enggak? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Bapak Haji Masih Amjad, sesepuh tokoh masyarakat. Kita doain panjang umur dan walafiat. Udah haji ya. Tahun berapa Pak Haji? 2003. Tuh pas Habib mulai dari Hadramaut tuh 2003 belajar di Hadramaut di Universitas Al-Aqsa di Yaman. Ini kopinya Masya Allah. Kopi jahe. Gahwa zamzabil bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Black coffee ya, black coffee. Betul. Kalau bahasa Betawinya kopi jahe. Makannya enak. Haji Bapak Haji Masih ya 2003 2004 saya nikah Pak ya langsung berangkat umroh anak udah 5 istri 1 mau nikah lagi gue diancem ya golong nih ya udah kalau nggak boleh nikah banyakin anak boleh oke. Berapa maunya 12 alhamdulillah doain baru 5 iya biarin aja kita bisa terus. Bapak Ustadz Abdul Razak iya mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Kalau yang deket-deket kue diam-diam masukin tidak apa-apa halal ya halal cuma jangan ketahuan gue malu juga. Bapak Ustadz Haji Ahmad Bayyuri lagi ada undangan ntar balik lagi ya balik lagi nggak apa-apa deh belum dapat amplop soalnya transfer Ustadz Ahmad Zaidan Syahroni ini favorit yang tadi ya emang kata bapaknya suruh umumin tadi. Oh bapaknya begitu. Bapaknya mana yang bapak favorit itu tadi? Namanya bapak itu oh iya Insya Allah udah kuliah udah selesai? Belum. Oh belum. Nah, belum cari duit dulu yang banyak. Anak orang mau dikasih apa?
hadirin. Jangan dong, kesian anak orang. Rasulullah SAW nikahin Sayyidatul Khadijah. Rasulullah bawa 20 ontak, dan itu ontak merah. Ontak yang satu harganya 100 juta kali 20, 2 miliar. Ada nggak yang nikah di bawah 2 miliar? Ada nggak? Kagak ada. Saya nikahkan fulan binti fulana binti fulan dengan mas kawin seperangkap alat sholat tunai. Ya Allah, anak orang cuma dikasih sejadah. Jangan muliakan perempuan, angkat perempuan, dia bakal bawa keturunan kita. 2004 saya nikah. Kata umi saya, jangan sembarangin perempuan, bawain yang banyak, bawaan banyak. Jangan kita artinya tahan duit kita, jangan bawain yang banyak. Nanti tuh perempuan bawa keturunan kamu. Kalau kamu hormati di awal, kamu hormati dia, sopan santun sama dia, anak-anak kamu nanti akan dihormati oleh orang. Kalau kamu awalnya sudah meremehkan, nikahin orang hanya sekedarnya saja, yang penting hawa nafsu, nanti kamu punya keturunan akan digunakan oleh orang-orang. Nah itu dilamin. Mudah-mudahan Allah akan belajar kita semuanya. Ustadz Julian tadi udah, Ustadz Abdurrahman Hasan. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terus Bapak Denis Kasipan Kalisari. Oh izin tadi lurah ya. Bapak Haji Kartonadi LMK. Tadi ketemu saya ya tadi ya. Ketemu ya, salaman sama Habib. Bapak Supadi. Udah pulang, nggak apa-apa. Bapak Ustadz Dr. Haji Suratman nggak ada di tengah-tengah kita. Ini sama saya terus Pak di Kalisari Pak. Di Nurul Amal, di Kopassus itu Barat Biru, terus di Nurul Falah, depan Gor Kalisari, ya. Kita doain Ustadz Haji Suratman ini, Dr. Haji Suratman sehat walafiat, panjang umur, terus beliau dengan ilmunya menyebarkan semua ke masyarakat sehingga masyarakat semakin bertakwa dan beriman. Ustadz Sayudi, mana Ustadz Sayudi? Panjang umur sehat walafiat, buah-buahnya deketin Ustadz. Dapat tadi jadi ada tetap harus makan sawahnya. Ustadz Nur Jamil, oh di aspasnya. Ada Ustadz Wawan, mana? Ketua panitia mana? Sehat walafiat, mudah-mudahan amin ya Rabbal. Membawa acara siapa namanya? Januar Effendi, mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya Rabbal alamin. Saya bacain itu aja udah 15 menit. Ya, nggak apa-apa ya. Islam, al-Islam huwa mahabbah. Arti Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta. Maka ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wahai kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menurunkan
di sana artinya di alam barzah. Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi, demi Allah, saya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah bukan karena saya sahabatnya Nabi, bukan karena sholat saya, bukan karena bacaan Al-Quran saya, bukan saya sebagai pembela Islam, bukan. Saya dimasukkan ke dalam surga yaitu ketika ada anak kecil. Anak kecil dia beli burung, dia masukin burung itu ke dalam sangkarnya, ditutup, ditusuk-tusuk tuh anak-anak kecil. Dulu kita kecil begitu kan? Beli ayam ditusuk-tusuk. Makanya anak kita, Pak, beliin ayam, Pak. Kemarin lewat itu tuh pasar Gembrong apa? Pasar Gembrong. Banyak ayam-ayam kecil, Pak, beliin, Pak. Ya 3 aja enggak. Nanti kamu tusuk-tusuk. Ya, kamu bakal main dan sebagainya. Ya, kita nggak beliin. Itu Sayyidina Umar bisa derajatnya tinggi di hadapan Allah karena ada anak kecil mainin burung, itu bakal main. Kalau bahasa kita dicekek-cekek tuh burung. Diapain sih, Bu? Diremes-remes, dibejak-bejak tuh. Dia pikir tuh kagak ada nyawanya kali, anak kecil. Subhanallah. Apa yang terjadi, Pak? Mana sini saya? Kalau bahasa kita, saya bayarin ya ayamnya ya. Ayamnya dikasih, kalau bahasa kita 20.000 nih buat kamu. Ini buat saya ya. Oh, girang anak kecil. 20.000 bisa dikilo. Betul nggak? Kilo apa semuanya ya? Kita jadi kilo nih sekarang. Ya. Subhanallah. Apa kata Sayyidina Umar? Setelah aku beli dari anak kecil itu, aku selamatkan ayam atau burung yang tadi dia bakal main. Aku lepaskan burung tersebut. Dari situ aku dibawa oleh Allah ke alam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo hati-hati. Sholat rajin bagus, baca Al-Quran rajin bagus, sedekah infak bagus, tapi tolong jaga kasih sayang kita. Ada orang di masyarakat nggak benar, nggak sholat, jangan kita benci, kita nasehatin, kita ajak dia, yuk sholat sekali. Nggak mau, bapak aja sholat, biarin saya masuk neraka. Ada yang begitu di sini? Ada nggak? Kita ajak sholat, dia nggak mau. Ya, dia bilang langsung, biarin saya masuk neraka, bapak masuk surga. Jadi Islam ini, Pak, sebenarnya gampang. Kuncinya cuma satu. Ketika kau sudah rajin sholat, ketika kau sudah paham ilmu agama, ketika kau sudah dekat sama Allah, hubungannya cuma satu, hablum minan nas. Mana hubungan kita dengan manusia? Tetangga banyak utang, kita diam aja. Gak pernah kita dapat. Gimana kabarnya? Sehat ya Allah. Gimana, ada utang nggak? Ada berapa utangnya? 10 juta. Oh ya udah, lunasin. Tapi ada nggak orang kayak begini nih? Bu, ada nggak? Ada nggak orang datang ke rumah kita, ya nanya punya utang nggak? Ada yang begitu? Ada. Yang ada datang ke rumah bayar utang. Betul? Subhanallah. Gak ada kayak begitu. Lihat Sayyidina Umar, cuma nyelamatin binatang. Ini baru binatang, Pak. Oh, baru binatang, burung dilepas sama Sayyidina Umar. Banyak ulama-ulama. Bagaimana Imam Al-Ghazali, beliau bisa tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau lagi mengarang buku. Tahu-tahu ada lalat, itu di ujung, di himbarnya, di tintanya, itu diam, itu didiamin biar itu lalat itu minum dari air tersebut, dari tinta tersebut. Kalau dia angkat, dia nggak jadi minum tuh lalat. Betul apa betul? Nah, dia diamin baru diangkat setelah dia minum. Subhanallah. Apa kata ulama itu? Saya bisa tinggi derajat saya karena ketika saya sedang mengarang buku dan saya
saya diangkat derajat saya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sama binatang. Apalagi sama manusia. Ayo dong, kita biar peduli. Jangan duit mohon maaf taruh di bank ratusan juta. Kita gak lihat tetangga-tetangga kita. Dia lagi butuh bantuan. Anaknya 3, anaknya 4, oleh mondok pesantren. Tuh suaminya ngutang sini, ngutang sana. Kalau jalan, dia nggak punya duit. Emang nggak punya duit? Ada aqua botol, tendang. Kaleng, tendang. Adanya dia lagi sedih, dia tendang tiang listrik. Jadi tolong Pak, Bu, Islam itu cuma satu, peduli. Itu kuncinya. Bahkan ada satu ulama mengatakan, mohon maaf, 2.000 rupiah yang engkau infakkan dan sedekah ketika engkau masih hidup itu lebih mulia ketimbang engkau sudah meninggal dunia berinfak 200.000. Nggak ada itunya. Artinya pahalanya kecil. Kenapa? Karena Anda udah meninggal. Tapi ketika Anda hidup, walaupun cuma 2.000 rupiah, itu lebih mulia ketimbang Anda diinfakkan dan disedekahkan setelah Anda meninggal dunia. Maka itu, yuk sama-sama hadirin. Ini peringatan Maulid ini sebenarnya intinya memperbaharui kasih sayang kita. Sama istri, bagaimana kita punya Nabi. Nabi luar biasa Pak. Romantisnya suami, nggak ada yang seperti Nabi. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Hadisnya sahih. Ketika Nabi pulang malam Jumat, habis rapat biasanya jam 8 udah sampai rumah. Habis sholat isya berjamaah di masjid jam 8 udah sampai rumah. Ini larut malam sampai jam 9 ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab, dibukain pintu sama Sayyidatul Aisyah. Dibukain pintu, habis dibukakan, ini hadisnya sahih. Dibukakan pintu, lihat wajah Sayyidatul Aisyah nggak seperti biasanya. Biasanya nyambutnya senyum, ya. Ini agak kayak ada perasaan takut. Seorang suami paham kok istri saya nyambutnya agak beda, kayak agak ketakutan. Udah, sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Lihat akhlak Nabi, begitu penuh kasih sayangnya sama istri. Sayang, tolong ambilkan air. Kalau bahasa kita nih, ayah mau minum, diambilkan air. Subhanallah, habis diambilkan, ini ayah, minum ayah. Nggak langsung diminum sama Nabi itu airnya. Kagak, dibacain nama Nabi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayang, kamu minum duluan. Kita punya akhlak begitu gak sama istri? Begitu gak? Bu, suaminya begitu gak? Boro-boro. Ini Nabi Pak, salah kalah kita. Gak ada romantis kita, gak ada. Gak ada seperti Rasulullah, gak ada. Akhirnya minum sayang, diminum sama Sayyidatul Aisyah, diminum, tinggal setengah. Dikasih lagi ke Nabi, itu gelasnya diputar sama Nabi. Diputar, diminum. Sayyidatul Aisyah istrinya bingung. Kenapa gelas habis minum saya kok diputar? Selesai habis itu airnya, ditanya, wahai suamiku, kenapa tadi engkau minum bekas airku kok diputar? Apa kata Nabi? Wahai istriku, aku lagi cari ceplakan bibirmu. Ini hadis sahih Pak. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Diputar gelasnya, dicari ceplakan bibirnya. Bu, ada nggak suaminya begitu? Ada nggak? Bang, kenapa diputar? Gue mau lihat di gombrol ini. Ini dilakukan sama Nabi. Kasih sayang luar biasa. Luar biasa. Ayo kita semua rubah keadaan kita. Semakin kita tua, semakin sayang sama anak-anak kita. Semakin peduli sama orang yang kagak sholat. Kita nasihatin, ya Allah, ayo sholat. Ini kagak, orang kagak sholat kan? Lu neraka emang lu. Dasar neraka. Kagak sholat, seperti orang kafir kamu. Sakit hatinya. Nggak mau sholat akhirnya dia. Ya, jangan, kesian. Ajak mereka. Dia saudara
saudara kita. Kalau ada orang nggak benar, maaf, naudzubillah min dzalik, ya pergaulannya berzina, mabuk-mabukan, atau mohon maaf Pak, kemarin diumumkan itu sangat mengalahkan virus COVID-19. Sangat kalah, COVID kalah. Dengan judi online. Penghasilannya 900 triliun. Nggak tahu deh per hari atau per tahun itu 900 triliun. Kalah. Dan kita nomor 1 di Asia. Islam kemana? Apa yang ada di dalam warga kita, masyarakat kita? Mereka tuh kalau minta malu Pak, Bu, mereka yang miskin kalau minta malu mereka. Jadi dia pikir ya udah ini judi aja dah, gampang dapatnya, mudah caranya, nggak sulit. Terus saya nggak malu sama tetangga. Yang punya uang banyak mana? Yang punya rezeki banyak mana? Bantu mereka. Ayo, saya mengajak, kalaulah akhlak Nabi sama istrinya luar biasa, yuk kita terapkan hadirin. Saya pernah nyoba di rumah. Ya. Saya coba, tolong ambilin air sayang. Ya, nih ambilin air, dia ambilin air, saya bacain. Ya, habis saya bacain saya kasih. Istri saya bilang apa? Ini kenapa ya dibacain? Ya udah minum aja dulu, minum. Kita mau praktekin kayak Nabi begitu tadi, susah Pak, susah. Ntar gue serba salah mau puter gelasnya, ya. Ntar ditanya kenapa diputer? Enggak, mau lihat bersih apa enggak. Ayo Pak, sebarin kasih sayang. Pengurus masjid, ya, anak-anak juga diajak Pak. Nggak usah jauh-jauh, lingkungan kita dulu, keluarga kita. Ya Allah sayang sama anak kita nih, kenapa sih belum mau sholat? Sholat dong, ya Allah. Ya jangan tinggalkan sholat. Sholat ini adalah cermin kita. Sholat ini adalah yang membedakan antara kafir dan Islam. Al-farqu bainal muslim wal kafir, kata Nabi. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir hiya as-shalah, yaitu sholat. Yang terakhir, karena dikit lagi azan, ini Habib ringkas ceritanya. Jadi begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Anda silakan sholat sebanyak-banyaknya, Anda silakan beribadah, Anda silakan girang. Saya udah punya uang di rumah, saya punya tabungan, saya tenang, rumah udah nggak ngontrak, terus lagi saya punya kendaraan, saya pokoknya enak dah, tinggal sholat aja. Jangan bergembira dulu kalau kita belum menyebarkan kasih sayang hari ini. Yuk kita lihat, beberapa tahun yang lalu ada ulama Maroko, dari Maroko, Afrika. Itu dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia 3 kali bermimpi. Dalam mimpinya Nabi mengatakan, hei fulan bin fulan, tolonglah kamu ketemu. Ada satu orang di Mekah. Ini terjadi Pak, dan ini fakta. Dan Anda bisa lihat di YouTube. Tulis saja ulama Maroko bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ini saya ringkas ceritanya karena waktunya. Apa yang terjadi? Dia jalan umroh, dia tawaf, dia sa'i, tahalul, selesai. Dia tanya ulama-ulama yang ada di situ, Pak, kenal fulan bin fulan nggak? Kata satu ulama, ngapain kamu ketemu dengan dia? Buat apa? Emang kenapa Pak? Itu orang nggak benar. Itu begini. Nggak pernah sholat, hidupnya juga di tempat yang agak benar. Tanya lagi yang lain, di mana rumahnya? Oh di sana. Ringkas cerita, ketok pintu, assalamualaikum. Dia udah orangnya. Kalau kita bilang ini orang apa, pemulungnya yang ngangkat-ngangkatin sampah, ya. Nah, itu tidurnya di situ, di bedeng-bedeng itu. Ya Allah, rumahnya juga dari sen, tempatnya juga bau. Ketok-ketok pintu, dibukain.
Ya udah dah, pokoknya begini. Saya pengen ajak Anda ke depan Ka'bah. Yuk kita ke Ka'bah. Kita tawaf sunnah. Dikasih baju, dikasih kopiah, jalan. Itu orang yang tadi orang miskin yang banyak maksiat, yang dia hidupnya dikenal di masyarakat nggak benar, dia nangis sepanjang jalan. Anak ulama dari Maroko ditanya, Pak, mohon maaf Pak, Bapak sebenarnya amalannya apa sih? Oh, saya hampir 3 kali bertemu Rasulullah dalam mimpi, Bapak itu penghuni surga. Dia nangis, saya nggak ada amalan apa-apa, saya tetap sholat, saya tetap puasa, tapi penduduk tahu saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa. Terus amalan Bapak apa? Semenjak saya menikah sampai istri saya meninggal, itu semenjak saya nikah, saya berkata, saya nazar, ya Allah, saya akan membantu dari hasil jerih payah saya, dari gaji saya bulanan, saya potong setengah untuk tetangga saya yang dia sudah yatim piatu. Nangis ulama itu. Pantesan engkau dijanjikan oleh Allah penduduk surga. Pas sampai depan Ka'bah, adzan zuhur, sholat deh zuhur. Habis sholat zuhur, sujud yang terakhir, orang pada bangun dari sujud, salam, dia nggak bangun dari sujudnya, hadirin. Pas dicolek dia jatuh, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal di depan Ka'bah. Ayo, jangan merendahkan orang. Bisa jadi tetangga kita yang miskin, mungkin bisa jadi dia yang bela kita nanti di hadapan Allah. Ayo, sebarkan kasih sayang kepada siapapun. Kita sebagai ustaz, sebagai habib, sebagai kiai, berusaha bagaimana bisa mengajar, bagaimana bisa orang paham ilmu agama, bagaimana caranya biar bisa baca Al-Quran. Itu bentuk kasih sayang. Ibu di masyarakat ada perempuan, mohon maaf, nggak benar, ya, tiap hari mengumbar auratnya, nggak pakai omongan, nggak pakai hinaan, dikasih hadiah, jilbab, baju Islami, dikasih hadiah, nggak pakai omongan, dikasih. Tahu-tahu dia bawa pulang untuk perempuan itu, dia pakai jilbab, dia pakai baju yang rapi, berkat hadiah dari ibu, nggak pakai omongan, pakai praktek langsung ke lapangan. Itu lebih mulia. Mudah-mudahan insya Allah peringatan Maulid ini kita bisa menyayangi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang. Kalau Sayyidina Umar menyelamatkan seekor burung yang dibakar main sama anak-anak dan dilepas, bisa kedudukannya tinggi di hadapan Allah, bagaimana kita yang berkasih sayang sama manusia? Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan insya Allah, ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari majelis Maulid ini kecuali kami sudah mempunyai kasih sayang. Ya Allah, kami sebagai suami, ya Allah, tanamkan dalam hati kami agar kami sayang kepada istri kami. Tolong istri kami juga, ya Allah, berikan di hatinya kasih sayang. Begitu juga kami sebagai ayah dan ibu, agar kami sayang kepada anak-anak kami, ya Allah. Dan kami, ya Allah, sebagai orang tua dan tokoh masyarakat yang ada di masyarakat, mudah-mudahan kami lebih sayang, ya Allah, kepada masyarakat yang ada. Ya Allah, janganlah kami mementingkan pribadi kami dengan ibadah sendiri, dengan baca Al-Quran sendiri, tapi kami tidak peduli dengan masyarakat. Jangan, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ayo bersama-sama, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Yang kompak sekali lagi, Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baca Al-Fatihah, minta doa dari kita semuanya untuk milad ulang tahun Ibu Nia Kurniawati. Mana Ibu Nia Kurniawati?
Oh di belakang, Ibu Nia Kurniawati nanti dapat hadiah dari Habib 100.000. Iya, ntar dulu amplopnya di mobil. Kita panitia. Ibu Nia mana? Di situ ya, nanti hadiah dari Habib 100.000. Bapak Supardi, mana Bapak Supardi? Di luar juga Habib kasih hadiah 100.000. Mudah-mudahan insya Allah dengan bertambah hitungan umurnya dan semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, dan insya Allah Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Dan mungkin ada yang ulang tahun juga atau milad hari ini, insya Allah umurnya berkah. Karena kalau umur kita udah di atas 40, kaki kita yang kanan udah di dalam kubur, tinggal satu lagi. Belum ya, tinggal satu lagi. Artinya umur 40, kaki yang kanan udah berada di dalam kubur, tinggal kaki kiri nungguin kematian datang. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ayo yang kompak, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf yang tadi milad atau ulang tahun, nanti saya titipkan hadiahnya ya 100.000. Tolong diterima ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf kepada tuan-tuan guru semuanya, tokoh masyarakat yang ada. Kalau apabila ada salah dan khilaf, insya Allah dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.